Bisa kak apa dituan bisa sawit. Up. Oke, kembali lagi di segmen podcastnya pegawai di segmen podcastnya pegawai di. Itu atau bekannya atau macam siap. Oke, balik lagi di segmen podcast Tanya Pegawai di channel YNH Yuda Grafika. Kali ini kita bersama Ilham ya. Bisa kalian dulu Ilham, sudah berapa lama kerja di YNH Yuda Grafika? Saya kerja kurang lebih 2 tahunan lah. Katanya kamu termasuk orang pertama yang kerja bareng owner. Bisa ceritain gimana awal mulanya dulu? Awal dulu mana? Kok bisa kerjasama sama owner? Pertamanya kebetulan saya dan Airi itu gimana ya, terkait masih saudaraan lah. Oh. Si mama sama mamanya Airi. Oh iya. Si kerabat lah sama Airi. Waktu pertama kali mulai itu kondisi usahanya kayak gimana? Masih kecil, alat seadanya atau gimana? Pas pertamanya mesin dari mulai mesin 2, kalau nggak salah 2, Epson yang kecil, terus PC 1, laptop 1, terus alat pemotongan masih 1. Itu tuh awal pertama kali buka usaha percetakan. Ya. Oke. Apa tantangan terbesar waktu awal-awal membangun usaha bareng owner pada saat itu? Tantangan, menurut saya tantangan bisa memajukan YNH sampai titik ini ya, tantangan Apakah dulu jarang yang membeli atau apakah kesusahan dari segi iklannya? pertama jujur, Nah, yang beli emang cukup gimana ya, cukup pas-pasan lah, pas-pasan dari bisa, orang-orang terdekat berarti ya. ya bisa kekirim hari itu juga, alhamdulillah. Oke. Ada orderan. Terus Ilham jalani ya kerjasama sama Airi. Ya, Gimana, udah ada ini gaji belum? alhamdulillah. Oh, udah ada itu. Ada. Padahal masih awal-awal tuh, berarti Alhamdulillah. sudah ada lah ya. Dikasih berarti ya. Dulu sistem kerja masih manual banget, sekarang udah modern. Gimana kamu menyesuaikan diri dengan perubahan itu? Menyesuaikan diri ya, kita kan harus mengikuti zaman Betul. ya, karena gimana pun sistemnya ya kita harus mengikuti apa kata owner. Berarti selama dari awal sama owner, Ilham terus mengikuti arahan-arahan dari owner gitu ya sampai sekarang. Tuh. Gak ada nggak momen yang paling kamu ingat waktu kerja bareng owner di masa-masa sulit dulu? Momen-momen apalah? Ya, kira-kira bisa paling ceritain. yang paling ingat 3 bulan makan mie, tidak ada menu lain selain mie. Kalau misalkan pulang dulu ke rumah, makannya bisa di rumah. Nah, karena tidak ada kendaraan, ya saya nginep di tempatnya ya. Oh, nginep di tempat. Oke, berarti dulu tuh sampai nggak makan nasi tuh, makan mie aja di toko. Terus Karena kenapa nggak pulang? Oh, karena motornya Belum ada. sekalinya ada motor belum dipakai buat Paling nganterin paket yang harus terkirim hari itu juga. Oh iya. Berarti dari dulu emang banyaknya dari online berarti ya? Ya, Nggak terlalu mikirin pelanggan offline. ya. Dari dulu kayak online aja ya. Karena nggak kepikiran mau berhenti di tengah jalan. Kalau iya, apa yang bikin kamu bertahan? Iya. Kepikiran berhenti sebenarnya enggak sih, karena saya percaya bahwa proses yang sulit suatu saat hasilnya juga luar biasa.
Oh dulu tuh udah ada keyakinan tuh ini pasti toko bakal berhasil nih. Ya. Karena owner Yana sangat ambisius banget. Ambisius banget. Kalau Ilhamnya? Nah, saya mau mengikuti saja. Ikuti saja. Kalau owner ambisius, Ilham juga ikut ambisius. Sekarang perusahaan udah jauh lebih besar. Apa perasaanmu ngelihat perubahan ini, Ilham? Sebagai gimana ya? Sebagai yang disebutnya merintis barang lah, bangga dengan YNH yang sekarang yang lebih maju dan lebih gimana ya? Lebih banyak lagi karyawan lah. Jadi YNH yang dulu tuh yang diimpikan air itu sedikit-sedikitnya terrealisasi lah. Tapi sekarang masih berkualitas lah ya, masih jauh kita menuju cita-cita yang dibanggakan Airi. Menurut kamu apa yang bikin seorang karyawan bisa bertahan lama di satu tempat kerja? Ya, Pernah dong lihat mungkin teman-teman Ilham yang dulunya bekerja sekarang udah enggak, sudah keluar. Kok Ilham masih bisa bertahan sih? Apa yang bikin karyawan tuh bisa bertahan lama di suatu tempat? kuncinya sih kenyamanan dalam lingkungan pekerjaan ya, karena dimanapun dimanapun kita bekerja, jika lingkungannya tidak nyaman, ya gimana ya, keperasaan kita juga tidak nyaman. Kalau misalkan tempat pekerjaan kita nyaman, ya kerja juga nyaman. Entah dari sisi sosial atau dari para pekerjanya ya harus nyaman, maupun dari lingkungan kerja kita harus nyaman tuh ya. Sama ini Ilham kerja nyaman-nyaman aja ya. Nyaman. Alat-alat aman, terus orang-orang di sekitar aman. Banyak anak muda sekarang pengen cepat suksesnya tuh. Menurut Ilham apa arti sukses yang sebenarnya? Sukses menurut saya, sukses itu sebuah proses yang harus kita alami, yang harus kita jalani dan lewati. Jika kesuksesan itu ingin dicapai, maka berproseslah. Jangan hanya angan-angan cicing wae. Oke. Itu aja Ilham. Untuk ada pesan buat ini yang lain, Gen Z mungkin ada keresahan sama orang-orang dari kelahiran di bawahnya Ilham. Ilham teh kelahirannya sama 2004. Masih 2004. muda. Oh, berarti ini sudah 1 tahun sama saya. Mungkin, Saya 2005. Mungkin pesan dari anak muda sekarang, Buat saya deh 2005. Sampai. mungkin pesan dari saya untuk anak muda sekarang, jangan terlalu mengikuti gengsi lah, karena gengsi tidak akan membuat kita sukses. Gengsi itu. Kenapa gengsi? Emang sekarang banyak anak muda sekarang suka malu-malu. Nah, Malu-malu ini tidak apa? banyaknya mengikuti zaman, mengikuti kayak disebutnya Batur, mengikuti orang lain. mengikuti orang lain. Kan kalau yang diikuti orang lainnya misalkan yang bagus lo gimana? Ya kalau yang bagus mah ya boleh, kan kebanyakan anak muda sekarang yang Kebanyakannya gimana? nggak mengikuti zamannya TikTok nih, zaman lain, kan zaman sebenarnya kan itunya Sindanan. ya. FOMO. Nah, FOMO terhadap kehidupan yang bergaya. Berarti apa ya? Ilham lebih ke pengennya tuh orang-orang sekarang tuh hidup sederhana. Humble, jangan mengikuti tren-tren sekarang, misal harus beli inilah beli itulah Ya, kayak gitu ya. Mending duit itu disimpan buat kebutuhan usaha lain yang memang butuh. betul. Oke lah, lanjut aja Ilham.
Kalau kamu lihat sosok owner, hal apa yang paling kamu kagumi dari beliau? Mungkin sabar, Sabar, sabar dan pekerja keras lah. bekerja keras. Apa prinsip kerja yang kamu pegang sampai sekarang yang bisa jadi inspirasi buat generasi baru, buat yang nonton juga? Benar. Prinsip Ilham. Mungkin prinsip saya datang butuh, ya datang penuh. Salah tiba deh. Nggak datang, nggak punya uang. Kalau datang, Ya, ya tidak ini dapat salah. uang. Gimana balikan deh. Ke datang Nggak datang, butuh, datang penuh. datang penuh. Nggak datang butuh uangnya. Kalau datang capek. Nah, gitu aja deh. Jadi kita harus siap capek ya. Kalau nggak datang juga sama-sama juga capek ya kadang. Aduh dia mulu nih nggak ada penghasilan gitu kan, capek gitu. Pasti banyak cerita lucu waktu kerja bareng bos dari awal. Ada yang paling kamu ingat sampai sekarang? Barusan kan cerita apa ya? Barusan cerita bab yang momen cerita. Oh, udah makan mie kan tadi Mbak Ima cerita lucu nah Ilham bareng bos. Sampai yang diingat sampai sekarang sih paling ada karyawan toko sebelah yang masih ingat oleh saya. Dia berprinsip bahwa dia tidak akan menikah sampai kapanpun. Sampai mati. Berarti child free. Ya, Lain child free namanya. Child free mah tidak punya anak. Hari tidak menikah sampai kapanpun mah. mas anu itu nih LGBT. budak anu nyekelan hulu nih naon ngaranna teh Nyekelan dulu. Bisma lain Bisma teh. Udah Wisma. Iya. Anu pendeta tak pendeta bisa nikah. Oh, jadi pengen jadi pendeta gitu ceritanya. Meren itu kak Hari pendeta mah nggak bisa nikah 2 kali. Selamat. Ini apa nih dah memang Islam nih alhamdulillah. paling LGBT ya lah, nggak nikah mah. Jadi tapi LGBT mah nikah sama jenis. Nggak tahu lah. Lanjut aja. Itu prinsip yang sangat ya kurang normal tapi ya kalau prinsipnya nggak nikah sampai belum sukses mah boleh ya, kalau udah sukses baru nikah gitu prinsipnya mungkin. Kalau disuruh flashback, hal apa yang paling kamu rindukan dari masa awal dulu? Paling gimana ya, Kalau dulu mah sepi, cuma Ilham sedang owner, sekarang mah ada banyak ngobrol sama orang-orang gitu. kedekatan dan waktu, karena sekarang owner sedang sibuk-sibuknya mencari investasi buat toko ini, karena waktu sebenarnya waktu adalah uang tuh betul-betul untuk zaman sekarang, karena kita punya waktu tapi tidak punya uang, kita punya uang tapi tidak punya waktu. Jadi hargailah waktu sedetik pun untuk kita nikmati. Ingat, waktu adalah uang ya, seperti biasa. Itu adalah kata-kata yang general, tetapi balik lagi itu sangat relate buat Ilham dan owner berarti ya. Sekarang mah udah nggak bisa ya ngobrol-ngobrol kayak dulu. Paling malam minggu suka ngobrol free. Sekarang lagi sibuk-sibuknya investasinya. Ya, Gimana, udah dapat investasi mau kemana? Owner belum. tahun Gitu ya. pasti itu. Apa pesan buat karyawan-karyawan baru di YNH? Buat saya juga nih, berarti apa nih pesan Ilham buat saya dan karyawan baru? Buat karyawan baru, semangat bekerjanya, jangan lihat nominal kita diberi nominal, tapi lihatlah perkembangan kita untuk perusahaan ini, karena besarnya perusahaan ini kita juga ikut besar. Nominal bisa mengikuti seiring waktu dan seiring dengan hasil yang memuaskan. Kerja dulu baru ini akan minta gaji ya, gitu.
Terus juga selain kerja juga ada targetnya tuh. Harus sesuai dengan target. Apakah si perusahaannya itu setelah ada dia mulai stabil, bukan? Baru itu bisa disebut apa? Disebut Karyawan terbaik. karyawan yang terbaik. Oke. Itu aja Ilham untuk pesan dari saya dan karyawan baru. Gak ada lagi. Paling jangan Kalau ini habis buang air besar atau kecil, subscribe dulu. jangan lupa like and subscribe. Udah berarti ya. Kalau bisa ngomong langsung ke bos Ilham tercinta yang udah bareng dari nol ya. Kamu pengen bilang apa? Paling Kata-kata apa ya? Kata-kata sayang kamu sama bos. hahaha. Kata kata-kata bukan sayangnya, kata-kata kamu teh berempati lah, berkepentingan atau naon sih, bukan kata-kata cinta lah, bukan nama kata-kata ya sama teman lah, sahabat gimana. Paling jangan pernah menyerah dan ingat bahwa mimpi yang pertama Airi impikan jangan sampai lupa dan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Keren. Tapi ngobrolnya sambil merambah. Membayangkan. Oke. Udah sih beres saya. Aduh, gak kerasa ya udah beres. Waktu sudah menunjukkan pukul jam 5. Kita sudahi saja podcast kali ini. Tonton podcast saya selanjutnya. Komen di bawah pertanyaan apa yang mau diajukan ke karyawan, atau mau karyawan apa lagi yang mau kita tanya-tanyain, atau owner atau siapa, bebas. Yes. Kalau kalian mau nyetak stempel ya, bisa di nomor di bawah ini, nyetak stempel bisa. Oke. Thank you. Terima kasih Ilham. Selamat bekerja kembali dan sign and out. Bye bye.